Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 19 Juni 2020. Kita bertemu kembali dalam program acara Saat Teduh. Acara ini akan membawa saudara untuk bersama-sama bersaat teduh, sambil di dalamnya membaca Alkitab, dan kita komitmen satu hari satu pasal dari Perjanjian Baru. Saya harapkan nanti dalam 1 tahun kurang lebih akan kita bisa selesaikan seluruh kitab dalam Perjanjian Baru yang ada kurang lebih 260 pasal ya. Nah, jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekaligus saudara bersaat teduh, sekaligus saudara belajar memahami Alkitab. Saya akan berikan renungan-renungan juga, dan semoga ini boleh memberikan suatu masukan yang baik untuk hati, jiwa kita semua, sehingga sepanjang hari nanti kita bisa menghidupi kebenaran firman, dipimpin hidup menurut kebenaran firman ya. Kita akan datang pada Tuhan secara bersama-sama. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rindu, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku,
memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bersamamu kami rasakan damai. Kami tahu Kau sudah lebih dulu mencari kami. Kami mau datang dengan hati yang penuh kasih terhadap Engkau. Kami rindu saat indah bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu nikmati keindahan. Ku cari wajah-Mu, temukan hanya-Mu ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar
seruan doaku. Sungguh indah Kau penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penerang perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Oh, Yesus. Yang kami cari bersamamu, yang kami perlu lebih dari harta, emas, perak, permata. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan.
ketenangan yang sejati, yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menjalani hari hidup kami, bukan menurut daging tetapi menurut Roh-Mu, Tuhan. Mari lebih jauh membawa kami dalam hadirat-Mu dalam waktu sejenak ini. Datang kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ya, sudah 6 pasal di dalam kalangan ini. Kalau selesai, sudah 6 pasal kita selesaikan dari kitab Matius, ya. Puji Tuhan. Matius pasal yang ke-6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oh ya, tadi maaf, perikopnya hal memberi sedekah. Ya, sekarang perikopnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nas firman Tuhan yang saya akan ajak kita merenungkan bersama-sama hari ini adalah dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Di mana di sana dikatakan lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Kalau Bapak Ibu sempat mengikuti pelajaran tentang hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, di sana kita sudah belajar bahwa yang dimaksud jangan bertele-tele atau diulang-ulang doanya, itu adalah ketika kita berdoa untuk kepentingan jasmani kita sendiri. Sekali lagi, yang jangan diulang-ulang, yang jangan bertele-tele adalah berdoa untuk keinginan jasmani kita sendiri. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan bahwa Dia tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara berdoa bagi diri sendiri, biasanya orang itu justru semangat kalau doa buat dirinya sendiri. Tetapi tampaknya Alkitab memberikan pemikiran yang terbalik. Untuk diri sendiri jangan bertele-tele, justru untuk sesama, untuk doa syafaat untuk orang lain boleh diulang-ulang. Mengapa saya katakan boleh diulang-ulang? Karena kalau kita lihat dalam ayat-ayat lain di Perjanjian Baru, para rasul seringkali menyuruh jemaat berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Beberapa kali, ya, bahkan diulang-ulang pun tidak masalah, ya. Jadi untuk kepentingan rohani, untuk kepentingan orang lain, mari kita justru semangat berdoa syafaat bagi mereka. Tetapi bagi diri kita sendiri, cukup 1 kali 2 kali berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan sudah tahu yang terbaik bagi kita. Belajar untuk semakin tidak egois, tetapi semakin memiliki kasih terhadap sesama. Karena itulah hukum yang tertinggi yang diajarkan oleh Yesus, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian ya sebelum masuk dalam doa syafaat. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ini permohonan kami Tuhan, jadikan kami rumah doamu, membawa bangsa-bangsa kepadamu, berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi sekeliling kami Tuhan. Jadikan kami rumah doamu, jadikan kami rumah doamu Tuhan. Pribadi yang suka berdoa bagi sesama kami, bukan hanya mempedulikan diri kami sendiri, hal-hal jasmaniah, tapi kami mau belajar memiliki kasih terhadap sesama lewat berdoa syafaat bagi mereka. Tolong kami, tuntun kami, pimpin kami Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak saudara berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus yang saudara ingat. Mungkin ada 3 nama yang saudara ingat, dan mereka belum percaya Yesus hari ini. Doakan mereka supaya Tuhan membuka jalan bagi pertobatan mereka. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. keamanan, kedamaian, ketentraman atas bangsa negara kami Indonesia. Ampunilah
Ampunilah kiranya kesalahan segenap pemimpin bangsa kami, segenap tumpah darah kami Indonesia, negara kami semuanya. Ampuni, termasuk kesalahan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Kiranya Kau mendatangkan damai, sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah atas Indonesia. Bahkan Kau membuat Indonesia boleh kiranya juga datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Agar mereka diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu yang besar, Tuhan. Oh, berkati bangsa kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk orang-orang Kristen, anak-anak-Mu, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang menderita aniaya karena nama Kristus. Kuatkan mereka ya Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang ada. Dan kalau boleh kiranya Tuhan lepaskan mereka dari penderitaan, bahkan sampai kematian yang mencekam itu. Tuhan, hancur hati kami setiap kali mendengar berita tentang mereka, Tuhan. Kiranya Kau tolong umat-Mu karena belas kasihan-Mu yang besar itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan di berbagai tempat. Kiranya Tuhan akan memberkati, menyucikan, memurnikan hamba-hamba-Mu, agar hati kami semua semakin hari semakin tulus untuk melayani Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau semakin akan buang hati-hati yang busuk, hati-hati yang ingin mencari kepentingan pribadi, dan Kau akan berikan pada kami semua hamba-hamba-Mu, orang-orang yang memiliki titel pendeta, sekolah Alkitab dan sebagainya, sebuah hati yang tulus untuk hidup bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit jasmani, mungkin saat ini juga rohaninya sakit, sedang terikat oleh banyak dosa, mungkin saat ini sedang dalam masalah, kami berdoa bagi mereka. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya jamahan kuasa Allah terjadi atas mereka, yang sakit disembuhkan, yang rohaninya sakit juga ditolong dalam nama Yesus. Yang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sekarang saya akan persilakan, mungkin saudara mau berdoa untuk diri sendiri, ada doa-doa yang ingin didoakan, silakan. Saya akan berikan kesempatan kita berdoa masing-masing. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini. Kiranya sekali lagi kami terus berdoa, Tuhan akan tolong agar sepanjang hari nanti kami mampu hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.